Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali di channel Pak Tua Belajar, rekan-rekan YouTuber pemula, YouTuber baru. Channel tempat sharing sesama YouTuber pemula tentang trik, tip YouTube. Semoga hari-hari dilalui dengan baik, sehat, dan bahagia. Maka jangan lupa bahagia dan terus bersyukur. Rekan-rekan, dalam kesempatan yang baik ini, Pak Tua Belajar akan sharing dan kita sama-sama belajar tentang cara optimasi video YouTube. Bukan optimasi SEO YouTube, tapi optimasi video. Jadi sekali lagi kita akan membahas tentang cara optimasi video yang kita lakukan sebelum kita mengupload video tersebut di channel YouTube kita. Jadi kita mengoptimasi video kita, hasil rekaman kita. Rekan-rekan, yang akan kita bahas itu tentang satu, apa sih optimasi video itu, kemudian tujuannya apa manfaatnya, dan bagaimana caranya. Jadi ada 4 hal yang akan kita bicarakan dalam video kita kali ini. Maka pantengin terus, tonton terus sampai akhir video agar tidak ada yang terlewatkan. Oke, rekan-rekan, kita lanjutkan pembahasan kita. Apa sih optimasi video itu? Optimasi video adalah proses pengoptimalan video kita agar video kita enak ditonton, agar video kita menarik bagi penonton. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita membuat video sebaik mungkin. Bagaimana kita membuat video yang membuat penonton merasa nyaman saat menonton video-video kita. Jadi itu yang dimaksud dengan optimasi video. Lalu tujuannya apa sih? Kita bahas yang kedua. Lalu tujuannya apa? Tentu saja karena video kita sudah kita buat sebaik mungkin, maka tentu tujuannya tadi sudah seperti yang disampaikan Pak Tua, agar enak ditonton, agar nyaman ditonton. Jika sudah begitu, maka selanjutnya akan ramah SEO YouTube, akan ramah Search Engine Optimization untuk YouTube. Sehingga dampak yang ditimbulkan adalah bisa mengundang viewer. Jika sudah bisa mengundang viewer, maka tentu saja efeknya adalah subscriber. Kita akan meningkat dan juga jam tonton publiknya juga akan naik cepat sekali. Gitu ya. Jadi itu efeknya rekan-rekan. Kemudian yang ketiga, manfaatnya apa? Kenapa video kita penting dibuat untuk semenarik mungkin? Kenapa begitu penting agar penonton itu merasa nyaman, merasa enak saat menonton video kita? Apa sih manfaatnya? Satu, tentu saja video kita agar mendapatkan rekomendasi YouTube. Jika video kita dibuat secara menarik, nyaman bagi penonton, maka pasti mendatangkan penonton, mendatangkan viewer. Jika sudah ada viewer, apalagi jumlahnya banyak, maka tentu akan meninggalkan history. Nah, history inilah sebagai basis kita untuk mendapatkan rekomendasi YouTube. Semakin banyak kita ditonton, semakin banyak video kita hadir di history para viewer kita, maka semakin banyak kemungkinan video kita mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Kemudian manfaat yang kedua, tentu saja akan dapat menambah view YouTube secara alami. Nah, ini penting rekan-rekan. Kita tanpa meminta, kita tanpa melakukan call to action, tanpa kita mengemis-ngemis untuk minta ditonton, di-subscribe, dan lain sebagainya, secara natural, secara alami, kita akan mendapatkan itu semua. Kemudian yang ketiga, tentu jika kita sudah mendapatkan views, kita sudah mendapatkan subscriber, maka selanjutnya adalah bermanfaat bagi kita untuk bisa meningkatkan watching time, jam tonton publik yang kemudian masuk pada data
data monetisasi kita, ada jam tonton publik itu masuk pada hitungan jam tonton publik. Jadi itu 3 manfaatnya rekan-rekan yang bisa kita dapatkan ketika kita mengoptimasi video. Sekali lagi, optimasi video, bukan optimasi SEO. Paham ya rekan-rekan ya? Oke, kita lanjutkan. Namun sebelumnya, Pak Tua ingatkan, jangan lupa untuk selalu subscribe bagi yang belum, memberikan komentar yang positif, yang relevan, kemudian memberikan like, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan tentu saja. Karena saya yakin video-video Pak Tua bermanfaat bagi sesama YouTuber pemula. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara optimasi video kita? Nah, ini penting ya. Yang fokus kita bahasnya di sini rekan-rekan. 1. Dalam membuat video, sebisa mungkin kita buat video yang terang. Cahayanya cukup, pencahayaannya cukup. Jadi jangan membuat video yang pencahayaannya asal-asalan. Gitu ya. Maka lanjut ke nomor 2, jangan membuat video yang buram. Membuat video yang apalagi gelap. Nah, jadi harus terang, tidak buram, tidak gelap, tidak blur. Itu rekan-rekan ya. Itu cara yang kedua, ini penting rekan-rekan. Apa gunanya kita membuat video jika kemudian video kita ditonton saja sudah tidak jelas? Tentu membuat mata para penonton kita menjadi tidak nyaman. Dia harus membuka mata lebar-lebar agar bisa menonton. Wong kita buat video dengan jelas saja kadang-kadang masih tampak tidak jelas, apalagi ketika kita buat video yang tidak terang, alias blur, alias gelap, alias buram. Kemudian yang ketiga rekan-rekan, kita mengoptimasi video kita dengan suara yang jelas, dengan suara yang jernih. Rekan-rekan, misalnya kalau kita ngerekam di keramaian misalnya, maka kita harus manfaatkan sungguh-sungguh mikrofon yang bagus. Jadi misalnya kalau kita ngevlog di tempat-tempat agak ramai, banyak orang, banyak suara misalnya, maka suara kita biarkan suara di sekitar tetap terdengar misalnya karena tidak bisa dihindari, tapi harus dibantu dengan suara kita harus jelas, suara kita harus bagus, didengar telinga tampak jelas. Maka harus dibantu dengan mikrofon yang ya tidak harus mahal, tapi yang penting mampu merekam suara kita dengan baik. Sehingga begitu di-upload di channel YouTube kita, suara kita bisa terdengar dengan baik. Kemudian yang keempat rekan-rekan, tentu saja di dalam membuat konten jangan sekali-kali mengeluarkan kata-kata kotor. Jangan mengeluarkan kata-kata yang mengandung ajakan-ajakan untuk melakukan hal-hal buruk. Jangan mengeluarkan kata-kata, mohon maaf, misalnya porno aksi dan lain sebagainya yang sepadan dengan itu, yang katakanlah itu semua tentu tidak layak untuk dipublikasi, tidak layak untuk diperdengarkan kepada penonton kita. Itu rekan-rekan. Efeknya jika kita banyak menggunakan kata-kata yang tidak pantas, bisa mengakibatkan dolar kuning ketika kita sudah monetisasi, rekan-rekan. Kemudian yang kelima, berusaha untuk selalu menampilkan diri kita, rekan-rekan. Jadi tampak wajah kita, tampak diri kita. Ya kecuali mungkin video-video tertentu yang memang sejak awal kita membuat videonya tidak menampakkan wajah, tidak menampakkan diri. Tapi tentu akan lebih baik jika menampakkan diri sehingga penonton tahu siapa kita sesungguhnya, siapa pemilik channelnya, dan lain sebagainya. Tentu ini soal persepsi rekan-rekan, ada yang suka tidak menampakkan diri, itu boleh-boleh saja. Tapi prinsipnya bagian dari optimasi video adalah konten kreatornya terlihat. Gitu. Khususnya pada channel-channel tertentu lah, tentang channel tertentu. Pak Tua sendiri lebih suka menampakkan diri, kecuali memang tidak diperlukan. Kemudian yang keenam rekan-rekan, edit video secukupnya. Misalnya bagaimana menambahkan transisi, bagaimana menambahkan emoticon, bagaimana menambahkan efek, dan lain sebagainya. Semua ini adalah dalam rangka membuat video kita agar tampak lebih menarik, lebih nyaman untuk ditonton. Dengan catatan tidak berlebihan. Oke, semoga bermanfaat, dan terus tonton video-video Pak Tua yang lain, karena insya Allah video-video Pak Tua selalu memberikan pencerahan dan bermanfaat bagi kita semua YouTuber pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.